Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziza Siti Nur Afiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua contoh program menggunakan deep learning dengan metode CNN dan LSTM. Nah, ini kita masuk ke contoh satu, yaitu ada pengenalan angka tulisan tangan dengan CNN. Ini kondisinya itu kita akan menggunakan dataset MNIST yang berisi 60.000 gambar angka tulisan tangan dari 0 sampai 9 untuk pelatihan dan 10.000 gambar untuk pengujian. Setiap gambar berukuran 28 kali 28 piksel dalam skala abu-abu. Kita masuk ke kodenya, itu yang pertama itu ada import library dulu. Ini ada TensorFlow. Ini TensorFlow untuk membuat model. Kemudian ada Matplotlib untuk membuat visualisasi model, dan NumPy ada untuk memanipulasi data. Selain itu, kita memanggil datasetnya. Ini ada mnis.load data. Itu karena dataset mnis ini udah ada di TensorFlow, jadi langsung di-download aja. Mnis itu tadi udah dijelasin, itu sekumpulan data yang berisi tulisan tangan angka dari 0 sampai 9. Terus kemudian kita normalisasi data. Ini untuk ukuran pikselnya kita ubah dari 0 sampai 255 jadi 0 sampai 1. Kemudian kita reshape ukurannya jadi 28 kali 28 piksel. Dengan satu ini untuk channel warna, untuk warna. Selanjutnya itu ada model CNN. Kita menggunakan model fungsi sekuensial yang biar ada layer-layernya gitu. Ini ada yang layer pertama itu ada layer konvolusional menggunakan 64 filter dengan ukuran 3 kali 3 dan aktivasinya ReLU. Kemudian yang kedua itu ada layer max polling. Itu ukurannya 2 kali 2 dan layer konvolusionalnya itu layer konvolusional lagi yang kedua itu ada 128 filter dengan ukuran 3 kali 3 dan aktivasinya ReLU juga. Dan ada selanjutnya real max polling lagi, ini ada ukuran 2 kali 2 dan selanjutnya ada layer pattern ini untuk mengubah data dari 2 dimensi menjadi 1 dimensi. Kemudian ada layer dense ini yang menggunakan 64 neuron untuk menghubungkan masing-masing neuron. Selanjutnya terakhir itu ada layer dense yang untuk output layer ada 10 neuron untuk memanggil angka yang tadi sudah disebutkan itu udah yang dari 0 sampai 9. Kita pindah ke kompilasi model. Ini kita menggunakan optimizer Adam agar model dapat lebih cepat mempelajari ininya modelnya. Terus untuk class-nya kita pakai sparse categorical cross entropy karena ini adalah klasifikasi multi-class. Terus matriksnya ada akurasi. Kemudian kita ke training model. Ini untuk mentraining modelnya, dan evaluasi model ini untuk mengetes dengan data training tadi. Ini epoxnya 3 kita ubah jadi 5. Layer konvolusionalnya ini ada 64 filter dan yang layer konvolusional yang kedua ada 128 filter. Ini coba kita running. Ya salah. Nah, kita running. Kita tunggu aja sampai runningnya selesai. Sebelumnya saya juga udah coba running dengan berbagai macam.
Ini ya, EMS. Ini layer konvensionalnya 32 filter, dan layer konvensional yang keduanya ada 64 filter. Itu saya ubah. Terus epoxnya tetap 5. Hasilnya itu yang akurasinya 0,99 dan akurasi tesnya itu ada 0,99 juga, yang artinya ideal. Terus ada lagi yang epox 3. Ini sama tadi 32 juga, ini ya 64. Tapi epoxnya beda, yang tadi 5 ini 3. Hasilnya sama. Planningnya 0,99, akurasi testingnya 0,99 juga. Terus ini ada epoxia 32, epoxia 3 juga, dengan filter di layer konvensional yang pertama itu 64 dan filter di layer konvensional yang kedua itu ada 128. Ini epoxia 3. Hasilnya itu akurasinya trainingnya 0,99 dan akurasi testingnya 98, 0,98. Ini udah epox 5 dari 5, kita tunggu aja. Kita tunggu dulu. Ini saya juga ada yang epoch 5 juga. Nih yang optimizernya saya ubah SGD. Jadi SGD bukan Adam. Itu bedanya dia lebih agak turun. Tadinya kan trainingnya 0,99. Terus akurasi tesnya itu 0,99. Nah, sekarang jadi 0,98 dan trainingnya jadi 0,97. Gitu. Tunggu bentar lagi. Ini tadi tuh buat ngecilin data, kita ambil 2 kali 2 pixel ukurannya. Nah, 5, 4. Ini udah keluar.
Akurasi trainingnya 0,99 atau 99%, dan akurasi testingnya 0,98 atau 98%. Jadi nggak beda jauh sama yang Epoch 3 tadi. Tapi kalau yang pakai optimizernya SGD itu ada bedanya. Ya, kita lanjut ke contoh 2. Contoh 2 itu ada deteksi sentimen review film dengan LSTM atau long short term memory. Jadi di sini kondisinya itu, di sini kita akan menggunakan dataset IMDb Movie Reviews yang berisi 50.000 ulasan film dengan label 1 itu ulasan positif atau filmnya bagus, dan label 0 itu ulasan negatif atau filmnya jelek. Karena teks bersifat berurutan, kita akan menggunakan recurrent neural network atau RNN dengan LSTM atau long short term memory yang sangat efektif dalam memahami konteks dalam teks panjang. Nah, ini kodenya. Untuk kode di contoh soal nomor 2 itu ada ini. Yang pertama kita masukin library-nya dulu. Ada TensorFlow untuk membuat dan melatih data tadi kayak tadi, dan Matplotlib untuk membuat visualisasi data. Kemudian untuk datasetnya kita pakai dataset yang IMDb ini yang berisi ulasan film dan sudah diberi label dengan 0 itu artinya negatif dan 1 itu artinya positif. Nah, ini Xtrain dan Xtest berisi review film yang sudah dikonversi menjadi ID. Kemudian Ytrain dan Ytest ini berisi label 1 dan 0 tersebut. Saya akan ambil 20.000 kata yang sering muncul. Kemudian ambil 200 kata untuk panjangnya. Nih, untuk padding sequence-nya kan pakai maxlen sama dengan maxlen, jadi panjang katanya itu cuma 200 karena tadinya kan nggak seimbang, nggak rata gitu, jadi kita ratain pakai maxlen sama dengan maxlen ini jadinya 200 kata panjangnya semuanya. Terus ada model LSTM ini pakai fungsi sequential kayak tadi yang bisa pakai banyak layer. Ini ada layer embedding. Ini sesuai sama max fiturnya. Saya pakai 20.000 ininya. 128 ini itu untuk merepresentasikan tiap kata menjadi 128 kata. Menjadi 128 angka. Kemudian layer LSTM ini punya 64 jumlah unit. Ini 64 jumlah unit. Dan dropout-nya serta recurrent dropout-nya 0,5. Kemudian layer dense itu atau output. Nah, ini satu ini itu 1 neuron dan aktivasinya sigmoid, yaitu agar berbentuk probabilitas atau 0 dan 1. Kemudian ada komplikasi model. Nah, untuk mengcompile-nya kita pakai optimizer Adam dan loss binary dan loss-nya itu binary cross entropy karena tadi kan 0 sampai 1 itu kan biner, 0 dan 1 itu biner, jadi kita pakai binary ini. Dan matriksnya akurasi karena kita nyari akurasi. Kemudian kita training model. Tadi kita training, kita latih dengan epochnya 3 dan kita evaluasi modelnya atau kita testing menggunakan data training tadi dengan outputnya segini. 0,8634 itu training akurasi dan testing akurasinya itu 0,78 ini
posisinya overfitting karena akurasi yang training ini lebih besar daripada yang akurasi testing. Untuk untuk percobaan yang lain itu saya ada salah. MDB Epoch 5. Sini pakai max fiturnya itu 10.000, max lane-nya 200. Ini epochnya 3. Ini drop out-nya 0,5 juga, ininya 0,5 juga. Hasilnya itu training akurasinya 84 dan testing akurasinya 83, nggak beda jauh. Berarti masuknya ideal. Beda kayak tadi kan ini masuknya overfitting karena ininya lebih besar kan. Ini karena max fiturnya 20.000, yang tadi 10.000 doang. Ini 10.000. Kemudian kita lihat yang lain. Yang lain itu mana ya? Oh, ini yang epochnya 5, optimizer Adam, terus dropout di layer LSTM-nya itu 0,2, max fiturnya 1500. Itu hasilnya punya training akurasi sebesar 0,94 dan akurasi testingnya 0,85. Ini terbilang overfitting. Selanjutnya ada ya, ini yang SGD kita pakai SGD ini untuk optimizer dengan epochnya 5 dan max fiturnya 10.000. Ini hasilnya dapat 0,54 untuk training akurasi dan akurasinya 0,55. Ini underfitting. Ini masuk ke underfitting. Jadi saya nggak pakai lagi, nggak tes buat epoch yang 5, epoch yang 3. Nah, udah gitu aja. Jadi biar nggak overfitting itu dropoutnya saya naikin jadi 0,5, terus ininya saya agak kecilin jadi 10.000. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.